Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami rancangan Tuhan digenapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik bagi kita adalah apa yang sudah dirancang Tuhan bagi kita. Karena kita tercipta, kita ada di dunia ini, ada tujuan yang Dia sudah rancang bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Setiap kita berharga di mata Tuhan saudara. Setiap kita khusus dan spesial di mata Tuhan. Dan Dia punya rancangan khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada saudara yang terlahir ke dunia ini kebetulan. Tidak ada saudara terlahir ke dunia ini karena kecelakaan. Setiap kita apapun ceritanya dan berasal dari manapun kita, bagaimanapun latar kebelakang kehidupan kita, dengar saudara, Allah punya rancangan yang khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan tentu saja sekali lagi, rancangannya itu adalah yang terbaik bagi kita. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, apakah saudara menginginkan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak saudara? Tentu saja. Kenapa seorang tua berjuang melakukan yang terbaik, cari makan sekuat tenaga, dan sebagainya dan sebagainya. Dia kerjakan itu adalah untuk kebaikan anak-anaknya, untuk apa yang dia rancangkan, apa yang dia rindukan bagi anak-anaknya, supaya kelak anak-anaknya berhasil, sukses, dan sebagainya. Kalau kita manusia di dunia ini saja tahu berpikir apa yang terbaik, tahu merancang apa yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Dia Allah yang telah merancangkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita saudara. Tapi pertanyaannya, apakah secara otomatis apa yang Dia rancangkan akan digenapi dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini?
Atau lebih khusus lagi, apakah setiap rancangannya akan digenapi dalam hidup orang yang mengikut dia? Belum tentu, saudara. Kalau demikian, siapakah yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Itulah yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami apa sebenarnya rancangan Tuhan bagi kita, dan kita memahami bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan jalani kehidupan kita dengan cara yang demikian, dengan harapan setiap kita akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata,
Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel dan telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana firman Tuhan datang kepada orang-orang Israel, kepada umat-umatnya, di mana mereka sedang ada di dalam pembuangan. Saat mereka ada dalam pembuangan, saat mereka mengalami situasi yang sulit, saat mereka mengalami situasi yang berat, dan mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, Tuhan tidak memperhatikan mereka, atau Tuhan membuat kejahatan kepada mereka ketika membiarkan mereka tertawan ke Babel. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah yang mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Pertanyaannya, kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka telah melanggar firman Tuhan. Mereka telah melanggar firman Tuhan khususnya tentang Sabat. Dan atas pelanggaran mereka itu, mereka harus diproses. Ada akibat yang harus mereka terima, sehingga Tuhan mengizinkan mereka ditawan ke Babel. Namun demikian, saat mereka ditawan di Babel, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, bahwa Tuhan membiarkan mereka binasa, bahwa Tuhan membiarkan mereka menderita. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tetap memperhatikan mereka. Di dalam kitab-kitab Nabi yang lain juga, misalnya dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata bahwa Dia tetap mengawasi mereka, mereka ada di telapak tangannya. Artinya Tuhan mempedulikan umat-umatnya saat umat-umatnya sedang diproses. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka mengalami masalah oleh karena kesalahan mereka, ya Tuhan memang izinkan itu terjadi, tetapi bukan berarti Tuhan lepas tangan. Bukan berarti Tuhan lepas tangan. Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap peduli, dan Tuhan tetap bekerja dalam hidup mereka. Sebelum kita belajar lebih jauh, saudara, saya rindu kita merenung bersama. Kalau kita belajar dari kehidupan orang Israel ini, mereka menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri, oleh karena pemberontakan mereka terhadap firman Tuhan, pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan.
Itu jadi perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, saudara, seringkali penderitaan-penderitaan, masalah, persoalan yang kita hadapi oleh karena kesalahan kita sendiri. Masalah, persoalan, penderitaan itu terjadi bagi kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Hanya masalahnya adalah kita seringkali tidak sadar diri. Saat kita mengalami masalah, malah Tuhan sendiri yang kita salahkan. Padahal masalah itu terjadi kalau kita coba merenung benar-benar, seringkali itu terjadi oleh karena kesalahan kita. Ya, memang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan diproses untuk naik ke level lebih tinggi. Dia mengalami satu masalah, persoalan, penderitaan bukan karena kesalahannya, seperti Ayub misalnya. Tapi itu satu proses yang Tuhan izinkan dialami oleh Daud untuk dia naik ke level lebih tinggi. Tetapi pada umumnya, saudara, kesalahan yang kita perbuatlah yang mengakibatkan penderitaan kita. Itu sebabnya, saudara, biarlah kita belajar hidup seturut firman Tuhan, belajar hidup benar, mentaati firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita tidak terjadi begitu banyak masalah, persoalan, dan seringkali ditimpa oleh masalah, persoalan oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Belajarlah hidup benar, hidup menuruti firman Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan. Nah, namun demikian, kalau kita belajar dari kisah orang Israel ini, saat mereka dibuang ke Babel, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli lagi, Tuhan tidak memperhatikan mereka lagi. Tetapi faktanya bahwa Tuhan tetap mempedulikan mereka. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami satu proses oleh karena masalah atau kesalahan masa lalu. Hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan. Ada masalah mungkin yang saudara hadapi, ada persoalan oleh karena kesalahan masa lalu. Hari ini yang harus saudara sadari adalah bahwa saat saudara mengalami masalah, sekalipun itu karena kesalahan saudara sendiri, hal yang saudara harus sadar adalah bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tidak mengabaikan saudara. Tuhan tidak mengabaikan saudara. Dengar, saudara, mari kita sadari bahwa Allah kita itu Allah yang selalu ingin kita diproses menjadi lebih baik. Jadi saat ini apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, saudara juga harus tahu bahwa Tuhan tidak mengabaikan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dia sedang memproses saudara menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Bahkan saat itu, saudara, kepada umat-umatnya Dia menegaskan bahwa Dia punya rancangan, dan Dia mau rancangannya itu digenapi dalam hidup umat-umatnya. Padahal umatnya sedang ditawan, padahal umatnya sedang bermasalah, sedang menderita, dan umatnya itu menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan. Dia masih merancang yang terbaik bagi mereka. Kita lihat di ayat yang ke-11, saudara, di mana firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bagi umat-umatnya yang sedang diproses pun, Dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saat ini kita diizinkan mengalami satu proses, saudara, sama seperti orang Israel diizinkan dan dibiarkan terbuang ke Babel, Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan bagi mereka. Demikian juga kepada saya dan saudara, Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan. Dia hanya membiarkan kita menjalani dan melewati satu proses untuk kita menjadi lebih baik. Saat umatnya dibuang ke Babel, Dia berkata, "Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan rancangannya itu, saudara, ada waktu yang sudah dia tetapkan untuk menggenapinya. Di ayat 10 misalnya kita lihat, Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap waktu 70 tahun bagi Babel, barulah aku perhatikan kamu. Jadi ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka untuk diproses, karena mereka pun pada waktu itu telah melanggar Sabat selama itu, saudara. Dan kemudian Allah juga menegaskan bahwa ada waktu yang mereka harus tanggung, ada waktu yang harus mereka terima, siap untuk diproses. Tetapi sekali lagi, Allah punya rancangan bagi mereka, rancangan damai sejahtera. Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan. Demikian saat ini, saudara, dalam hidup kita, apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, dan mungkin saat ini Tuhan sedang membiarkan kita diproses, Allah tidak sedang melupakan kita, dan Allah tidak sedang mencelakakan kita. Tapi Dia berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau di depan, hari depan kita, hari depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Tuhan rindu di dalam kehidupan saudara dan saya, Dia menyatakan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Apakah saudara rindu supaya rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara? Tentu saja, saudara, setiap kita rindu supaya rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, itu digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya berikutnya, saudara, adalah bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Karena seperti tadinya saya sudah menyinggung, saudara, bahwa sekalipun Allah telah mempersiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap manusia, bukan berarti setiap manusia secara otomatis akan mengalaminya. Tidak, saudara. Bahkan lebih khusus lagi, sekalipun Dia sudah merancangkan rancangan yang terbaik, khususnya bagi umat-umatnya juga, bukan berarti setiap umatnya akan mengalami rancangan itu. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara lihat, perhatikan benar, saudara. Di mana di ayat 11 tadi Dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan kemudian rancangan hari depan yang penuh harapan. Di mana rancangan itu, saudara? Firman-Nya menegaskan bahwa rancangan itu ada padaku, ada pada Dia. Dia persiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap orang-orang, bagi setiap manusia, bagi setiap umatnya. Dan rancangan itu ada pada Dia. Tapi siapa yang akan mengalaminya? Siapa yang akan di dalam hidupnya digenapi rancangan itu? Lihat ayat 12, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rancangan itu ada padaku, kata Tuhan. Dan apabila kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau rancangan itu ada pada Dia, dan kemudian ketika kita berdoa kepada Dia, Dia akan mendengarkan kita, menjawab kita. Artinya apa yang mau ditegaskan di sini, saudara? Kalau rancangan itu ada pada Dia, maka kita harus berseru, berdoa kepada Dia supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Itu artinya, saudara, bahwa orang yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini adalah orang yang berseru dan memohon kepada Tuhan supaya rancangannya digenapi di dalam hidupnya. Karena rancangan itu ada pada Tuhan, dia harus datang berdoa, dia harus datang berseru kepada Tuhan, sumber rancangan damai sejahtera itu. Di dalam hidup kita juga demikian, saudara. Untuk saya dan saudara mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan, maka setiap kita harus hidup berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, berseru supaya rancangan-rancangan yang telah Dia persiapkan dalam hidup kita itu digenapi. Hiduplah dalam doa, saudara.
Tuhan mau mendidik umatnya di sini supaya apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mereka tetap hidup berdoa, mereka tetap hidup berseru, mereka tetap hidup mengadu dan berserah kepada Tuhan, karena Dia telah merancangkan yang terbaik. Rancangan itu ada pada Dia. Kalau umat-umatnya berdoa berseru kepada Dia, maka rancangan-rancangannya itu akan digenapi dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara rindu rancangan Tuhan yang luar biasa itu digenapi dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita rindu. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara sudah hidup berseru dan berdoa kepada Tuhan secara konsisten, secara disiplin dalam perjalanan hidup saudara hari demi hari, supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Jangan-jangan saudara kita berdoa supaya rancangan kita yang digenapi. Itu yang seringkali jadi masalah. Tuhan sudah persiapkan rancangan terbaik bagi kita, sedangkan kita buat rancangan kita sendiri, dan kemudian kita berdoa dan berseru kepada Tuhan supaya rancangan kita itu yang digenapi. Yang menjadi pertanyaannya lagi saudara, mana yang terbaik? Rancangan kita yang kita pikir yang terbaik, yang telah kita siapkan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Rancangan kita itukah yang terbaik atau rancangan Tuhan? Sekarang kita coba pikirkan lagi saudara. Apakah kita tahu hari esok? Jangankan hari esok, 1 jam lagi pun kita tidak tahu. Sedangkan rancangan itu berbicara tentang hari depan. Kalau kita tidak tahu hari esok dan kemudian kita membuat rancangan, apakah rancangan kita itu yang terbaik? Belum tentu, karena bisa saja rancangan kita itu mendatangkan malapetaka karena kita tidak tahu hari esok. Karena di esok hari, apa yang kita rancangkan itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Sedangkan Tuhan, apakah Dia tahu hari esok? Dia tahu. Bahkan sampai kekekalan Dia tahu. Kalau Dia persiapkan yang terbaik untuk hari esok bagi kita, apakah itu yang terbaik? Ya, itulah yang terbaik, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari esok. Sedangkan apa yang kita pikir baik hari ini, yang kita rancangkan bagi hidup kita, belum tentu yang terbaik karena kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya saudara, berserulah kepada Tuhan supaya rancangannya yang digenapi dalam hidup kita, bukan rancangan kita saudara. Karena Dia Allah yang tahu hari esok, Dia persiapkan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang terbaik bagi hidup kita, digenapi dalam hidup kita? Berserulah kepada Dia, memohonlah kepada Dia, hiduplah konsisten berdoa, berseru kepada Dia, karena rancangan-rancangan itu ada pada Dia, supaya ketika kita hidup berseru kepada Dia, rancangannya itu digenapi dalam hidup kita hari demi hari. Kemudian berikutnya saudara, yang kedua, yang harus umat-umatnya, yang harus saya dan saudara lakukan supaya kita mengalami rancangan-rancangannya. Ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku. Lihat saudara, rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian apabila kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Apabila kita menemukan Dia, maka kita akan menemukan dan mengalami rancangan-rancangannya. Lihat saudara, perhatikan bagaimana Tuhan mendidik umat-umatnya. Seringkali umat-umatnya mencari rancangan itu lebih daripada mencari Tuhan. Padahal kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan rancangan itu secara otomatis jika kita menemukan Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Kalau kita mencari rancangan-rancangan itu sedangkan kita tidak mencari Dia, maka kita tidak akan pernah menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia. Artinya saudara, logikanya bahwa kita harus lebih mencari Tuhan daripada mencari rancangan, mencari berkat, mencari mujizat, mencari jawaban doa, mencari berkat-berkat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya.
Carilah Tuhan melebihi semuanya itu. Kenapa saudara? Karena ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara bertemu dengan semuanya itu secara otomatis. Karena semua rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa itu ada pada Dia. Itu yang Dia tegaskan tadi di ayat 11 saudara. Bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, berkat-berkat, mujizat, jawaban doa dan sebagainya, semuanya itu ada pada Tuhan. Dan kita akan mengalaminya jika kita mencari Dia. Karena ketika kita menemukan Dia, kita akan menemukan semuanya itu, karena semuanya itu ada pada Dia. Itu sebabnya di ayat 13 ini Dia menegaskan saudara, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila saya dan saudara mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Dan apabila kita menemukan Dia, kita akan menemukan rancangan-rancangannya bagi kita. Saudara, mari koreksi hidup kita. Adakah selama ini saudara lebih mencari Tuhan daripada berkat-Nya? Adakah saudara lebih mencari Tuhan daripada mujizat-Nya? Adakah saudara lebih mencari Tuhan daripada jawaban-jawaban doa-doa saudara? Kalau selama ini kita kadang lebih mencari mujizat daripada Tuhan, bertobat saudara. Biarlah malam hari ini setiap kita sadar bahwa semuanya itu ada pada Tuhan, dan kita harus mencari Dia lebih daripada mencari semuanya itu, dan secara otomatis kita akan menemukan semuanya itu. Dan kemudian saudara, ayat 13 itu masih Dia juga berkata, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Dan kemudian, apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Lihat, apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan Aku. Yang kedua tadi, apabila kamu mencari Aku. Yang ketiga ini, apabila kamu menanyakan Aku. Yang kedua itu lebih pada mencari personalnya saudara, mencari pribadinya, mencari keintiman dengan Dia. Kalau yang kedua ini berbicara tentang kehendaknya, karena menanyakan Dia, menanyakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rancangannya. Artinya yang ketiga ini, untuk kita mengalami rancangan Tuhan, carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Carilah, tanyakan Tuhan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita harus memahami apa yang Dia rancangkan bagi kita saudara. Bagaimana kita memahami? Bertanya kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan. Bisakah kita mengerti? Bisa dan harus. Kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana? Tanya Tuhan, maka Dia akan memberi petunjuk bagi kita. Jangan tunggu Dia berbicara seperti suara saya saudara kepada saudara. Tetapi kalau saudara menjalani hari-hari saudara menanyakan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan punya cara tersendiri berbicara kepada saudara. Dia punya cara sendiri untuk menyatakan rancangannya bagi saudara, dan saudara akan paham. Kadang Dia menyatakan itu melalui situasi, kadang Dia menyatakan itu melalui orang lain, kadang Dia menyatakan itu melalui banyak hal yang bisa Dia pakai. Berjuta macam cara Tuhan bisa pakai kepada setiap orang. Apa yang menjadi rancangannya? Yang menjadi bagian kita adalah tanyakan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini yang telah kita renungkan bersama. Sekali lagi saya percaya setiap kita rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan dengar, Dia memang sudah rancangkan yang terbaik bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya saudara? Berserulah kepada Dia. Yang kedua, carilah Dia. Dan yang ketiga, carilah kehendaknya. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam menjalani kehidupan kita, kita selalu berseru secara konsisten kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan kemudian kita cari Tuhan, pribadinya, kita intim dengan Dia, dan kemudian kita cari, bertanya apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana dalam firman-Mu hari ini
kami telah belajar bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kami juga sudah belajar bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kami. Kami harus terus hidup berseru kepada Tuhan. Kami harus terus mencari pribadi-Mu, intim dengan Engkau. Dan kami harus terus mencari kehendak, keinginan-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami akan terapkan firman-Mu. Kami akan terus berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kami akan terus mencari Engkau, haus akan Engkau. Bahkan kami akan terus mencari kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini,
kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu, Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun
Engkau masih menyembuhkan yang sakit, dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu
orang-orang tua yang sudah pensiun. Berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.